Halo teman-teman, dalam membuat presentasi yang efektif memerlukan 3 langkah proses, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Kali ini kita akan membahas langkah pertama, yaitu proses perencanaan. Untuk langkah persiapan dan presentasi akan dibahas di video berikutnya ya. Setelah kita menyaksikan video ini, diharapkan perencanaan perlu mempertimbangkan 4 faktor sebagai berikut. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Audiens atau peserta presentasi. Karakteristik audiens akan membantu untuk mengatur nada presentasi dan akan berpengaruh pada kata-kata serta gambar yang digunakan pada presentasi. Berikut merupakan karakteristik audiens. Selanjutnya yaitu tujuan. Menggambarkan tujuan sangat penting untuk evaluasi presentasi. Tujuan dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan maupun gerakan. Kognitif, yang berkaitan dengan pengetahuan. Sedangkan afektif, yaitu berkaitan dengan penghargaan dan perasaan. Selanjutnya yaitu konten. Konten ini dapat diatur dengan cara yang sesuai untuk audiens, presenter, dan materi. Bagian desain juga diperlukan ketika memilih dan mengatur konten. Selanjutnya yaitu strategi. Bagian mana dari pesan yang dapat dikomunikasikan secara verbal? Bagian mana dari pesan yang dapat dikomunikasikan secara visual? Media audiovisual apa yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan? Berikut merupakan nilai media audiovisual dalam memutuskan strategi. Selanjutnya, pilihan media. Pilihan media ini harus dipertimbangkan dengan cermat jika media ingin digunakan secara efektif. Pilihan media tergantung pada konten pesan, karakteristik media tertentu, preferensi media, dan fasilitas di mana presentasi akan dibuat. Misalnya, ukuran ruangan, pencahayaan, konektivitas jaringan, dan ketersediaan listrik yang memadai. Yang pertama yaitu papan tulis. Papan tulis ini sangat berguna untuk kelompok kecil dan juga bagus untuk bertukar pikiran dan merekam informasi secara spontan. Kedua yaitu flip chart. Media ini digunakan untuk audiens kelompok kecil dan berlangsung di ruangan. Penggunaannya pun mudah, sangat fleksibel dan ekonomis. Yang ketiga yaitu slide. Slide ini sangat ideal karena kita dapat membuatnya sendiri, realistis, dan relatif mudah ditunjukkan dalam sebagian besar pengaturan pembuatan presentasi. Yang keempat yaitu transparansi overhead. Media ini sangat serbaguna dan tidak memerlukan ruangan gelap. Dapat digunakan dengan audiens kelompok kecil hingga menengah. Visualnya pun dapat diatur dengan mudah. Yang kelima yaitu kaset video. Media ini mudah dan murah untuk digandakan, serta dapat digunakan untuk pengajaran individual maupun jarak jauh. Yang keenam, kamera presentasi video. Kamera ini dapat merekam 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk melihat gambar pun dapat diperbesar, sehingga dapat melihat lebih rinci, tetapi resolusinya relatif rendah. Yang ketujuh yaitu panel proyeksi media. Media ini cara paling murah untuk menampilkan gambar komputer untuk audiens yang besar, dan peralatannya pun portable. Yang kedelapan yaitu multimedia. Media ini dapat mencakup lebih dari satu bentuk media,
seperti gambar diam, video gerak, animasi, teks, dan audio dalam suatu presentasi. Yang kesembilan ada handout. Media ini dapat memberikan deskripsi verbal dan contoh visual. Audiens pun dapat berkonsentrasi pada pembicara dan tersedia untuk orang yang tidak hadir. Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital oleh tim 4 yang beranggotakan Alkino Grendo Saputra, Aulia Aryaseta, Delanuari, Ridwan Nur Akbar, dan Wisnu Aldi Patma Kusuma dari Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ 2020. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.